Pertama, kita bisa melihat bahwa kita mengevaluasi DKN, biasanya kita bertanya soal finansial. Kita juga ada cerita mengenai kualitas pelayanannya seperti apakah benefit yang diterima peserta ini juga sama baiknya dengan asuransi memperhatikan keseluruhan. Tapi kita jarang bicara mengenai human resource, terutama terhadap dokter. Padahal dokter ini adalah sumber daya yang sangat strategis yang utama menjalankan pelayanan. Dan yang berikutnya, kalau kita melihat konsep kinerja dokter sendiri, kita bisa melihat ada 3 hal yang sangat penting yang membangun kinerja dokter. Yang pertama, kompensasi. Juga kompensasi yang layak untuk dokter. Di Jogja ini dokter itu harus dikuoke dan diuangkan. Dua-duanya ada. Nggak cukup dikuoke saja, nggak cukup diuangkan saja. Dua-duanya ada. Nah ini keseluruhan. Nah, kompensasi. Kemudian yang berikutnya ada kompetensi. Nah, kalau sudah makin baik, maka kinerjanya juga makin meningkat. Dan yang paling penting adalah profesional. Situasi yang terjadi kadang-kadang kita bisa meniadakan profesional support dengan memberikan kompensasi yang besar untuk dokter kompetensi tinggi. Tapi kenapa kinerjanya tidak optimal? Ternyata karena profesional supportnya yang tidak tersedia, yang banyak terjadi di kasus rumah sakit di Indonesia Timur. Ya, jadi ini mengenai business performance. Kemudian yang berikutnya, kita lihat bagaimana dokter bilang ada perbedaan biaya yang berefek pada income mereka. Kalau model yang biasa mereka lakukan, yang pertama adalah clinical liberty. Jadi apapun kegiatan medik yang masuk ke dalam rencana tindakan itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau kita sudah masuk ke JKN, ada structure clinical guideline yang membatasi tindakan-tindakan dokter. Ada clinical pathway, ada formulir nasional, itu semua harus diperhatikan. Jadi ada perubahan dari clinical liberty menuju ke structure clinical guideline. Berikutnya, permasalahan yang diangkat adalah ketika ada perubahan ini, dulu zaman before service mungkin kompensasi dokter itu bisa besar, karena setiap aktivitinya dibayar. Dan setiap persen itu bisa dihitung dan ada indirect income yang masuk kepada dokter dari pabrik farmasi. Kalau sekarang bagaimana? Itu tidak ada lagi. Kemudian kita juga bisa melihat dulu makin banyak pasiennya berarti dokternya makin happy karena income-nya makin besar. Kalau sekarang mungkin lain. Nah, makin banyak pasiennya, pasien puas, dokter lemas. Perubahannya luar biasa. Nah, sehingga ada kemungkinan nanti kompensasinya bisa turun. Dan kita juga bisa melihat ketika kompensasi turun pasti akan memperberat ketidakpuasan dokter terhadap kompensasi. Dulu pun sebenarnya masih ada masalah ketidakpuasan. Apa saja yang menyebabkan? Ini kita bisa melihat dari faktor organisasi dan faktor individu. Ini yang membuat dokter-dokter kurang happy di rumah sakit. Yang pertama soal recognition. Ya, dokter jarang direcognize sebagai profesional yang memberikan pelayanan di depan. Itu terlihat dari setiap stroke gaji yang diterima dokter. Tidak pernah ada ucapan terima kasih bisa. Ya, paling bawah pasti gambar gunting, potongan-potongan, kredit ini, kredit itu, ya habis. Kemudian keadilan internal. Ada dokter air mata, ada dokter mata air. Ada penghasilan besar, penghasilan kecil. Nah, ini dibiarkan oleh manajemen. Kemudian besaran kompensasi itu tidak jelas. Kenapa opsi di sana bisa 400 juta, yang di sini hanya 4 juta dalam satu kota. Kemudian juga soal transparansi atau kejelasan kebijakan. Ini jadi masalah. Jadi riset tahun 2009 ditemukan bahwa pembiayaan dari asuransi, pembayaran dari asuransi ke rumah sakit itu ternyata tidak langsung diberikan kepada dokter, tapi dipakai dulu oleh manajemen rumah sakit. Nah, diputar-putar dulu, baru nanti 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan baru diserahkan kepada dokter. Sehingga data kami menunjukkan waktu itu dokter-dokter merasa tidak pernah menerima fee dari pasien-pasien asuransi. Nah, kemudian ada faktor individu, ini soal persepsi. Semakin baik persepsi
dokter terhadap manajemen rumah sakit, maka semakin tinggi tingkat kepuasan kompensasi. Ya, kadang-kadang direktur rumah sakit mengatakan kepada dokter, dok, jangan cari uang di luar, karena dia lebih banyak praktik di luar. Dokternya bilang, lebih baik saya daripada bapak cari uang di dalam. Ini sama persepsi. Nah, kemudian kompetensi, ya, kita bisa melihat makin baik kompetensinya, makin dan dihargai, maka makin puas terhadap kompensasi. Dan terakhir beban kerja. Nah, ini juga menjadi satu variabel penting dalam pembentukan kepuasan kompensasi. Walaupun ada faktor pengganggu yang lain, ada proporsi pasien, ada jenis tenaga. Nah, metode yang digunakan ini kami mengumpulkan riset-riset satu tema dari tahun 2004 sampai 2013. Ini kebanyakan karena kita mau dinominasi, ya, dikurangi satu. Nah, kemudian akhirnya diidentifikasi ada 13 penelitian yang sama. Dari 13 penelitian ini kita lihat faktor organisasi dulu. Ternyata yang membangun kepuasan kompensasi dokter dari sisi organisasi yang paling kuat pengaruhnya ini yang pertama soal transparansi dan keadilan internal. Jadi dokter-dokter ingin supaya semua yang mereka terima, ya, mereka bisa melihat bagaimana cara menghitung transparansi. Yang kedua soal besaran. Nah, diharapkan kalau nanti ada penurunan besaran kompensasi ini, manajemen mau memberikan semacam subsidi atau top up sehingga tidak ada penerimaan yang jauh menurun karena ada perubahan mekanisme. Kemudian yang berikutnya soal kebijakan rumah sakit. Nah, ini juga menjadi faktor yang sangat kuat berhubungan dengan kepuasan kompensasi. Walaupun ada yang lainnya, misalnya leadership, kemudian proporsi penghasilan dari asuransi dan peluang praktek di sektor swasta. Ini yang menarik penelitian di Jambi. Ini dokter-dokter tidak pernah komplain soal kepuasan kompensasi di rumah sakit pemerintah. Nah, semuanya happy. Ya, mereka ditanya, gimana dok? Oke, nggak apa-apa. Nah, tapi setelah dicek ternyata dia bekerja di rumah sakit itu hanya 2 jam 1 minggu. Di swasta. Ya, jelas happy kalau begitu. Makanya oke. Faktor organisasi. Kemudian ini faktor individunya Pak. Yang pertama beban kerja, yang kedua persepsi. Jadi 2 faktor inilah yang membangun kepuasan kompensasi para dokter. Kemudian kita diskusikan. Jadi sudah Bapak sekalian, kalau kita melihat ini datanya saya kira masih asumsi karena ini baru, ya kita belum turun langsung, masih anekdotal ini informasinya. Yang pertama kita lihat dulu hubungan kepuasan kompensasi ini dengan kepemimpinan. Jika ini sangat kuat, artinya kalau kepemimpinannya makin baik, maka kepuasan kompensasi itu sudah makin tinggi. Nah, ini kita lihat dari nilai yang termengatur bahwa leadership di rumah sakit itu berhubungan erat dengan performance organisasi, bahwa performance organisasi adalah agregat dibentuk oleh performance individual, terutama dokter. Nah, kemudian mungkin yang ingin saya tekankan hanya yang gelap-gelap ini saja. Yang pertama transparansi. Nah, transparansi ini sangat kuat hubungannya dengan kepuasan kompensasi. Sehingga ketika dokter-dokter itu bertanya tentang berapa besarnya, bagaimana cara membantunya, kapan diberikan, nah, ini semuanya menuju ke arah transparansi. Nah, oleh karena itu dalam pengelolaan rumah sakit, kejelasan sumber, bagaimana teknik alokasinya dan perhitungannya ini sebenarnya diketahui oleh para dokter. Tidak hanya diketahui oleh manajemen. Dokter hanya tahu di akhir, itu tidak akan membangun kepuasan kompensasi. Berikutnya kejelasan kebijakan. Nah, ini juga sangat kuat bahwa kadang-kadang manajer rumah sakit membuat kebijakan, terutama yang terkait dengan payment ini tidak melibatkan dokter. Ya, dokter hanya menerima surat pemberitahuan terakhir, ya, atau bahkan hanya menerima SMS transfer, tapi kemudian tidak jelas kenapa itu dilaksanakan. Ya. Terutama juga kaitannya dengan JKN ini, dokter-dokter kadang-kadang bertanya, kenapa sih Anda direktur rumah sakit sudah tanda tangan dengan BPJS, kok kami tidak tahu? Ini menjadi satu permasalahan. Kemudian soal besaran, bagaimana formula perhitungan? Apakah ada proporsi-proporsi, nah, rumus-rumus yang sudah dikembangkan oleh manajemen rumah sakit yang diketahui oleh para dokter? Ini
sehingga jadi pertanyaan. Sehingga dasar perhitungan ini selalu menjadi isu. Berikutnya soal beban kerja. Kalau Bapak Ibu melihat ini mulai ada peningkatan pasien ya, di rumah sakit. Kalau dokter-dokter merasa dengan sistem yang sebelum JKN itu banyak pasien, berarti banyak income. Tapi kalau sekarang sudah berubah. Jadi mereka merasa bahwa peningkatan utilisasi ini harus disejajarkan dengan kompensasi. Mereka berharap kalau banyak pasien ya nanti kompensasinya juga ada. Apakah itu sama? Itu mungkin nanti menjadi pertanyaan oleh karena tarif-tarif yang berlaku mungkin kecil atau menurun dibandingkan dengan yang dulu. Nah, oleh karena itu dokter-dokter merasa makin banyak pasien mulai tidak menarik sekarang. Nah, kalau dulu mereka melihat parkiran rumah sakit penuh, wah mereka sudah bisa membayangkan ya, berapa ini. Tapi sekarang begitu melihat penuh, penderitaan. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan adalah soal persepsi. Ya, persepsi ini sangat kuat hubungannya dengan kepuasan kompensasi. Ini kaitannya dengan hubungan dokter dengan manajemen rumah sakit. Oleh karena itu, ketika JKN ini berjalan, tentunya manajemen rumah sakit harus bisa banyak berkomunikasi dengan para dokter. Ada extra time yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam sistem yang berlaku. Seperti misalnya kenapa ada formularium nasional. Dokter bertanya, ini antibiotiknya kenapa ini? Ini padahal kalau di tempat kita ini sebenarnya sudah resisten semua kuman. Ketika direktur ditanya, mestinya bisa jawab. Tapi banyak direktur yang mengatakan, oh, saya juga nggak tahu, Pak, udah pakai aja. Jadi sama-sama nggak tahu. Ya. Oleh karena itu, di dalam persepsi ini yang perlu dibangun adalah bayangan positif bagi para dokter. Ya, terutama yang dibangun adalah manajemen rumah sakit supaya tadi ada upaya untuk memperbaiki iklim organisasi. Jadi ada banyak sebenarnya variabelnya, tapi ada ini tekankan ada 3 dari faktor organisasi dan ada 2 dari faktor individu yang membangun kepuasan kompensasi. Nah, jadi kesimpulannya ini ada perubahan sistem pemberian kompensasi ini bisa menurunkan kepuasan kompensasi kepada dokter dan akhirnya kaitannya dengan outcome. Dan sebenarnya diperlukan sosialisasi dan simulasi mekanisme pembayaran prabayar ini pada dokter. Dulu kan sudah ada Jakpres, jadi sebenarnya manajer sudah bisa membuat simulasi. Tapi sayang mungkin ini tidak dilakukan, sehingga yang terjadi seperti yang ditemukan. Kemudian juga ini perlu monitoring DKM jelas. Dan apakah nanti aspek SDM ini bisa menjadi satu indikator kunci dalam monitoring ini. Tindak lanjutnya upayakan supaya manajemen rumah sakit mulai mengupayakan perbaikan pada area-area yang gelap-gelap itu. Kemudian leadership perlu dibangun kebersamaan dengan pelayanan rumah sakit. Terakhir change management ini juga sebenarnya sederhana, sebenarnya sudah banyak diusulkan tapi belum diterapkan. Nah, tahap-tahap awal penerapan JKN ini sangat penting dilakukan change management. Ya, mungkin ini yang bisa saya presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya.